Ya, selamat siang Pak Teguh. Bu Ani, mungkin kita bisa mulai aja ya dengan profil singkat dari Ya, narasumber. Nanti waktu dan tempat kita serahkan ke narasumber. ya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat berjumpa lagi di Virtual Learning Session HR Wiki Indonesia. Kali ini topik pembelajaran kita adalah standarisasi Manpower Productivity dengan WLA, Workload Analysis. Saya Suryani akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam Virtual Learning Session hari ini. Kali ini acara kita terbagi dua bagian. 2 jam pertama adalah konsep dan teori mengenai workload analysis. Dan bagian kedua kita akan praktek bersama-sama menghitung dan menganalisis workload ini. Pembicara kita kali ini beruntung banget ya, kita dapat pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Oti Luciawati, Sarjana Psikologi. Beliau adalah narasumber yang sangat expert di bidang psikologi. Selain itu, beliau juga Direktur Personal Adi Utama Consultant. Persona Adi Utama Konsultan. Beliau juga praktisi sumber daya manusia, juga berprofesi sebagai coach dan trainer. Jadi kalau setelah acara ini masih ada yang perlu konsultasi dengan beliau, bisa langsung chat atau DM beliau. Juga beliau menyediakan jasa konsultan untuk perusahaan-perusahaan di bidang SDM. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan virtual learning session kita sore ini akan berlangsung dengan serius tapi santai. Jadi silakan boleh on atau off kamera. Jika ada pertanyaan bisa raise up tangan atau unmute langsung atau juga tulis di chat room. Baiklah, tiba saatnya kita mulai acara ini. Saya panggilkan Ibu Oti Luciawati. Silakan Ibu. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini ada Pak Teguh, Pak Lu, Pak Prayit ya, Pak Prayit, kemudian Pak Kadafi dan semuanya. Halo. Halo Mbak Tita, Pak Muhammad Taufani baru saja masuk ya, Pak Nuki, Bu. Iya. Keren Bu. Ani, ya Bu Eni, selamat siang. Mari kita menjelang siang ini dengan belajar bersama untuk make up, istilahnya Pak Niki apa itu? Upskilling ya Pak ya? Upgrading. Upgrading ya. Bersama saya, seperti tadi Bu Ani sudah bilang, serius tapi santai, karena ya, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu takut virtual, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang gitu ya, mengulang untuk remembering dulu begitu kira-kira. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti kita ada beberapa slideshow ya. Kalau teori kita pasti slideshow-nya PDF seperti biasa. Dalam berbicara nanti tolong ya diinfo kalau misalnya saya tekan atau tidak jelas ya. Lalu nanti juga akan ada di sesi workshop adalah beberapa Excel yang akan disampaikan untuk dikerjain gitu ya. Nah, kira-kira demikian alurnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti langsung di write up.
Mari. Bu Oti suaranya agak jauh Bu, boleh agak deketan sedikit dengan speakernya atau dengan mic-nya? Oh ya, saya Ya. sudah. Ini enak Bu. Oh ini enak. Ya. Oke. Ya udah. Oke. Bapak Ibu juga sudah dengar semua, nggih? Mari kita mulai. Seperti yang sudah diinfokan tadi ya Bapak Ibu ya, oleh Bu Ani, kita akan standarisasi, analisa, dan juga menyusun beban kerja atau WOLA atau workload analisa. Bapak Ibu, monggo kita mulai dengan paradigma seperti ini. Di beberapa waktu terakhir ini banyak sekali perusahaan yang mengeluhkan atau menceritakan tentang bagaimana sih apabila memberikan satu insentif atau satu nilai plus untuk karyawan, karena selain dari penilaian kinerja KPI, ternyata ada 1-2 hal yang harus dipertimbangkan dari sisi accounting. Nah, ada beberapa ketakutan dari perusahaan itu dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang meminimalisasi karyawan, tetapi mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah skill, yang sudah benar-benar senior. Nah, dari sisi karyawan juga ingin bahwa peningkatan kinerja itu langsung bisa terasa. Jadi apa yang disumbangsi itu tidak hanya berupa gaji atau upah, tetapi juga ada benefit-benefit lain. Sebetulnya keinginan karyawan dengan keinginan perusahaan ini sama. Satu ingin memberi dan satu juga mengharapkan untuk ada penilaian. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di situ, bahwa benar nggak sih saya itu bisa mengkalkulit selama ini gaji atau cash flow atau perencanaan biaya yang benar, karena dasarnya perusahaan dulu kalau ada kebutuhan karyawan langsung itu tambah dan sebagainya. Beberapa perusahaan yang saya ceritakan ini memang background-nya biasanya background di keluarga, perusahaan atau perusahaan tradisional, sehingga kadang tidak menerima karyawan, tetapi karena teman diterima. Ada referensi dari processing-nya atau mungkin dari supplier-nya, ya diterima. Akhirnya menjadi pembengkakan gitu. Nah, terasanya adalah ketika tadi perusahaan ingin mempertahankan karyawan, tetapi belum yakin bahwa apa yang akan dipertahankan itu betul-betul orangnya fit. Jadi peningkatan kinerja karyawan juga merasa bahwa selama ini saya sudah bekerja, tetapi kok ya begitu-begitu aja. Padahal saya sudah senior dan gajinya juga kalah dengan yang junior. Nah, adanya keinginan yang sama, tetapi tidak jalan-jalan ini Bapak Ibu. Lalu dilatar belakangi oleh hal-hal yang masih kalau kita bicara masih schedule, jadi masih membuntutin yang belum terpetakan. Nah, dari situlah salah satunya kita analisa untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di karyawan itu memang betul-betul sudah optimal dikerjakan belum. Kalau belum optimal itu kenapa? Nah, kalau belum optimal atau sudah optimal itu tidak bisa hanya dilihat dari pandangan mata, tapi dengan adanya hasil dan juga harus ada sistematika yang benar-benar bisa memperlihatkan bahwa hitungannya nanti juga benar gitu untuk optimalisasi kinerja seseorang dan apakah memang betul-betul loading yang selama ini itu bisa dikerjakan atau tidak, sehingga dengan demikian akan terlihat juga sebetulnya di departemen atau di suatu bagian itu benar-benar orangnya sesuai atau tidak, sehingga tidak overcost. Satu. Yang kedua, dari segi penilaian karyawan itu juga imbang, karena yang loadingnya tinggi dengan yang loadingnya rendah itu juga akan
dibedakan. Artinya ketika loadingnya rendah ya bisa ditambahkan pekerjaan. Nanti semua ini kita akan saksikan secara statistik dan kita akan belajar bareng, kita akan mengungkapkan dengan hitungan. Nah, itu adalah tujuan dasar kenapa analisa beban kerja itu penting ya. Monggo detail di selanjutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan informasi bahwa anajab itu ada hubungannya secara kesinambungan dengan analisa beban kerja. Nah, waktu saya memberikan workshop di Semarang, itu ada pertanyaan, nah, analisa jabatan itu kan hanya yang tertulis, Bu, sedangkan analisa beban kerja itu kan menghitung di lapangan. Nah, bagaimana ini hubungannya? Dari pernyataan pertanyaan seperti itu, saya harus menginformasikan bahwa memang benar anajab itu adalah basis dari organization human development. Kenapa? Karena seseorang masuk di suatu company, suatu perusahaan, itu pasti harus ada keterangan tertulis resmi apa yang dilakukan, apa yang dituntut oleh perusahaan, bagaimana perusahaan harus merekrut, apa keterampilannya, apa tugas-tugasnya, apa wewenangnya. Nah, inilah yang didapatkan dari analisis jabatan, ya. Pendidikannya juga apa, ya. Nah, kemudian dari analisa jabatan itu, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada Pak Hidayat Mufti juga baru saja masuk, lalu apa ini. Nah, saya mengatakan bahwa dari analisa, walaupun sudah diberikan wewenang, tanggung jawab, kemudian juga deskripsi untuk alat-alat yang bisa digunakan, keterampilannya, tuntutannya apa, lalu kemampuannya apa, itu memang betul adalah syarat-syarat yang mutlak dipenuhi oleh seseorang. Akan tetapi jangan lupa loh, di situ di anajab itu belum dihitung. Di analisa jabatan itu adalah suatu spesifikasi, suatu persyaratan, suatu uraian tugas yang mana belum dihitung. Apakah nanti ketika perusahaan itu meng-hire seseorang sudah sesuai dengan analisa jabatan, apakah betul-betul yang bersangkutan itu sudah mengerjakan sesuai dengan loginnya yang diterapkan. Nah, Bapak Ibu, jadi anajab adalah tetap merupakan basic dari analisa beban kerja. Nah, itulah kenapa kita harus melihat bahwa dalam satu manajemen kita harus yakinkan bahwa anajab itu benar-benar sudah ada, Bu Ani. Dan di dalam anajab itu, Bapak Ibu sekalian, ada tertulis pekerjaan apa yang harus dilakukan. Frekuensinya harian, bulanan, atau bahkan mingguan. Lalu, bagaimana cara melakukan? Nah, itu di situ adalah bagian terkecil dari analisa jabatan yang kita sebut sering di sini adalah job description. Nah, nanti bagian dari anajab inilah yang akan kita evaluasi di analisa jabatan atau workload analysis atau disingkat dengan WOLA. Dari sini saya rasa keterkaitan anajab, job desk, kemudian analisa jabatan sudah bisa dilihat secara clear ya, Bu Ani ya. Bu Ani gimana? Oke, Bu. Oke, kalau nanti ada yang mau rest up, silakan ya. Nah, ini tadi anajab itu penting ya. Bu Oti, masih ada peserta yang minta Ibu lebih dekat sedikit, Bu. Suaranya masih agak jauh. Oh, begitu ya. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Begini bagaimana? Sudah lebih baik, tapi bisa sedikit lagi, Bu. Oke. Ya, ini enak. Oke. Nah, inilah saya katakan tadi bahwa manfaat anajab itu memang
sebagai satu info penting ya, info penting yang harus diperoleh untuk menjalankan suatu manajemen sumber daya manusia. Siapa sih yang mementingkan ini? Siapa PIC-nya? Ya pastilah pemegang jabatan ya, karena dia tahu, oh saya masuk di suatu company, saya bekerja di suatu circle management, apa yang dituntut dari saya. Lalu juga rekruter, karena dalam rekrutmen proses nanti beliaunya juga harus tahu spesifikasi apa yang diinginkan. Nah, atasan pasti akan melihat, akan menuntut, bahkan akan bisa memberikan, selain ekspektasi juga akan menjadi pengukuran kinerja buat bawahannya. Nanti saya akan buktikan itu di slide Excel yang nanti kita akan latihan. Dan ANAJAB juga akan dipentingkan juga oleh si pengelola jabatan ya, pengelola pelatihan. Karena dari situ akan tertera kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, dari kompetensi pelatihan itu nanti kita akan petakan sebetulnya si karyawan itu akan diusulkan pelatihan jenis apa untuk kompetensinya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa slide berikutnya, Bu Ani. Nah, ini yang sudah saya ceritakan di awal, ANAJAB dan analisa beban kerja, hubungannya seperti itu tadi. Ya, monggo. Direct langsung. Setelah ini ya, jadi ANAJAB dan analisa beban kerja itu berhubungan, ya, bergandengan tangan. Dari ANAJAB keluar job desk, yang kita analisa pasti job atau pekerjaannya. Monggo, Bu. Ya pasti analisa beban kerja itu penting ya, karena untuk memperjelas ukuran beban kerja seseorang, untuk tugas persyaratan tersebut ya. Jadi contohnya operator produksi. Operator itu berapa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu produk. Ini misalnya. Jadi analisa jabatan yang tadinya teori, sekarang kita sudah langsung turun. Hubungannya dengan ANAJAB. Sekarang kita juga akan memberikan informasi bahwa analisa jabatan itu penting karena untuk menjalankan tugas dibutuhkan berapa orang sih? Apa betul kalau kita masukkan orang langsung pokoknya kerja di sini saja gitu, tapi tanpa alasan yang alasan yang jelas bahwa di situ sebetulnya loadingnya sudah sesuai atau bahkan ada yang loadingnya masih kecil. Yuk. Nah, apabila kita melakukan, sekarang sudah mulai ke pelaksanaan ya. Analisa beban kerja itu kita bisa lakukan dalam beberapa step atau tahapan ya, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kita bentuk tim analisa jabatan, tim bola. Kemudian kita sosialisasi pada ini terkait, kemudian juga pelaksanaannya setelah prepare kita yaitu mengumpulkan data, kemudian verifikasi dan penyempurnaan data. Nah, setelah itu kita langsung hitung ya, jadi persiapan pelaksanaan atau proses, kemudian akhirnya nanti dari analisa beban kerja itu kita akan mendapatkan analisis dari hasil hitungan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas jabatan. Kemudian standar norma kita juga harus tetapkan, dan kebutuhan jumlah karyawan juga bisa disimpulkan di akhir dari step ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, kapan kita kapan kita melakukan analisa beban kerja? Saya ada tiga kali pengalaman. Yang pertama, saya memang diminta untuk mengikuti, jadi hanya follow saja apakah sistem untuk ANAJAB itu betul atau tidak. Nah, follow itu sudah dimulai, jadi saya hanya mendampingi saja. Tetapi saya tanya kenapa perusahaan ini melakukan analisa beban kerja. Maka jawabnya adalah sepertinya
ada isu. Jadi di tempat kami di bagian tertentu itu ada yang loadingnya kecil, ada yang loadingnya tinggi. Nah, ada beberapa karyawan yang protes karena akan ada kenaikan jabatan. Mereka mengasumsikan bahwa kenaikan jabatan ini tidak fair karena memandang bahwa yang loadingnya enggak banyak itu malah yang akan dinaikkan jabatan. Nah, dasarnya apa? Kalau dasarnya KPI itu kan dicapai dalam satu bagian. Ada loading yang akan kenaikan jabatan itu menurut dari beberapa tim yang ada di situ, loading kerjanya juga nggak banyak tuh. Lalu ada juga saya diminta untuk bagaimana? Ya, lanjut Bu. Oh, oke. Ada juga perusahaan yang minta kami untuk melakukan anajat atau bola itu dari awal. Jadi dari awal memang sudah dibicarakan karena dalam waktu ke depan akan datang mesin. Jadi ini adalah pabrik plastik packaging, di mana tahun depan itu akan ada penambahan mesin. Jadi ketika penambahan mesin harus dilihat apakah harus menambah mekanik atau mekanik yang sudah ada bisa di-share. Nah, kalau di-share, apakah mengganggu yang diambil di bagiannya? Artinya, ketika di satu bagian mekaniknya 5, kemudian diambil 1, sehingga tidak bisa rekrut ya, kemudian di bagian yang lain juga diambil, maka apakah ini tidak mengganggu mesin kerja dari yang diambil tersebut? Nah, keuntungannya adalah ketika ada penambahan mesin, itu budgetnya, cost-nya itu sudah keluar untuk eksternal buying, namanya begitu. Nah, sedangkan untuk costing-nya akan lebih apa ya? Kalau kita bahasa Jawa lebih menghemat ya, lebih irit gitu. Ketika dilihat dari tinjauan cost efisien karena tidak nambah orang dari luar, tetapi dari karyawan juga akan ada keuntungannya yaitu dengan dipindahkan belajar hal baru. Nah, ada juga satu perusahaan yang memang sudah kontinu untuk melakukan. Jadi ketika ada satu rekrutmen ya dianalisis dulu, kemudian ketika ada suatu hal yang kira-kira urgent atau kira-kira ada info yang lain, maka ada yang mau pensiun, maka analisa jabatan dulu. Nah, kemudian ada penambahan job desk di satu departemen untuk satu karyawan, maka dilihat ini job desk-nya buat siapa? Jangan langsung ke manajer atau supervisornya. Padahal dia sudah napasnya sudah terengah-engah karena memang loadingnya sudah tinggi. Nah, harus kita hitung ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam satu seminar saya ditanya, ketika dalam mekanik yang tadi mau menambah mesin itu, kita akan ada 3 shift ya, kita 3 shift, kemudian waktu kita cek shift 1, cek shift 2, dan shift 3 itu analisa bebannya itu beda. Nah, kebetulan di shift yang kedua itu analisa bebannya itu sangat-sangat kecil. Nah, nanti ketika dianalisa beban kerja, kita mau pakai shift yang mana gitu ya. Nah, ketika itu patronnya adalah kita pakai shift yang kedua. Karena ketika kita pakai shift yang loadingnya tinggi, maka yang shift 1, shift 2 pasti akan ada kekurangan orang. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ada 3 shift, maka kita akan pakai shift yang rendah. Nah, ini adalah kapan kita perlu membuat analisa beban kerja atau bola itu. Ya, Bapak Ibu, di sini ada angka 1, 0, enggak apa-apa karena memang kita belum belajar tentang itu gitu ya. Nah, nanti ketika kita sudah belajar, kita akan tahu istilah-istilahnya ya. Kita bisa belajar. Nah, ini manfaatnya saja. Nanti kita bisa lihat juga sebagai patokan untuk SOP yang baru, untuk rekrutmen, untuk mengerti bahwa efisiensi
di suatu perusahaan itu jumlah karyawan yang dipakai dalam satu unit berapa. Ada juga ketika ini kejadian ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan analisa jabatan, saya didatangi SP-nya, gitu. Belum masuk ruangan sudah didatangi SP-nya. Saya dikatakan begini, ini sebetulnya analisa beban kerja ini politis tidak sih gitu. Bu Oti bisa pakai earphone terus dideketin itunya Bu, speakernya. Ini juga pakai earphone. Udah ya? Kurang kelas dikit Bu. Dan agak Oh ya. Ini bagaimana? Lebih dekat dikit lagi. Udah. Oke, halo. Volumenya digedein. Ya. Oke, lanjut Bu. Oke. Ketika saya melakukan analisa beban kerja di suatu perusahaan, belum kita masuk ke ruangan didatangi oleh SP-nya. SP itu serikat pekerja. Saya tidak, ceritanya ada yang mengadu bahwa nanti akan ada pengurangan karyawan karena dilakukan analisis beban kerja. Saya ditanya oleh SP-nya, apakah analisis beban kerja itu bersifat politis? Saya katakan tidak, karena ini untuk keuntungan perusahaan dan juga karyawan. Dari dua sisi mempunyai manfaat semua. Nah, hal-hal semacam ini harus ditekankan, disosialisasi ya Bapak Ibu dalam pelaksanaannya nanti, karena yang akan diterima itu bukan untuk menganalisa untuk efisiensi, tetapi untuk mengurangi orang. Nah, saya langsung info bahwa hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Kalau ada orang yang nganggur ya ditambah kerjaannya dan sebagainya. Jadi pada saat menganalisa itu memang harus clear di depannya, karena memang tidak menimbulkan kecurigaan di lingkungan kerja, di mana nanti analisis beban kerja akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Yuk, yang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam metode analisa beban kerja itu nanti Bapak Ibu akan diberikan 3 tahapan ya. 3 tahapan atau 3 macam lah ya, 3 macam metode. Yang pertama daftar pertanyaan atau pakai checklist. Jadi saya datang ke satu jabatan, kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan. Nah, saya tanya, di sini tugasnya apa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Lalu siapa yang mengerjakan? Anda sendiri atau ada yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu nanti akan kita siapkan sebelum melakukan analisa beban kerja ya. Kemudian yang kedua, metodenya ada juga metode yang disebut dengan metode wawancara. Kalau yang ini sih saya benar-benar di ruangan ya dan tidak diganggu. Saya tanya tugasnya apa, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, harian, bulanan, atau mingguan, atau tahunan. Kemudian siapa yang mengerjakan ini, Anda sendiri atau dengan yang lain, dan sebagainya. Jadi diwawancara Bapak Ibu. Bukan yang bersangkutan melakukan checklist atau mengisi checklist, bukan ya, tetapi memang diwawancara seperti kalau kita wawancara karyawan baru. Nah, yang ketiga itu kita pengamatan secara langsung. Jadi kita tidak ketemu yang bersangkutan, tapi kita melihat ya. Ya, kita memang bisa lihat dari CCTV ya. Sekarang kan sudah modern ya, ada CCTV ya. Kita lihat, oh ini si A itu dari jam sekian sampai jam sekian melakukan rolling, kemudian dari jam sekian sampai jam sekian dia mencatat, kemudian setelah itu dia melakukan open. Nah, itu ada apa namanya, kita melakukan pengamatan dan kita tetap pakai stopwatch ya di saat apa namanya di pengamatan langsung ini. Kalau yang di metode 1 dan 2 tadi kita bisa tanya kira-kira jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kalau yang ketiga kita pakai stopwatch ya. Nah, pengamatan langsung itu bisa dilihat langsung atau dengan alat yaitu CCTV misalnya. Ya, oke. Nah, dari pengalaman saya kok lebih efektif yang pengamatan
langsung karena tidak mengganggu yang bersangkutan dalam bekerja, dan juga nanti ketika ada satu dua hal yang ingin ditanyakan karena nggak jelas, kita langsung ke atasannya. Ini pengalaman saya ya ketika melakukan analisa beban kerja. Nah, dalam menganalisa beban kerja Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita juga harus mempunyai data-data ya. Walaupun data-data itu adalah data-data yang kita lakukan secara kita cari sendiri atau kita minta datanya ya. Oke. Nah, variabel yang dalam menghitung analisa beban kerja itu ada 4 Bapak Ibu. Pertama, hasil kerja. Iyalah, kalau nggak ada hasilnya kita pasti nggak bisa menghitung ya. Lalu waktu penyelesaian rata-ratanya berapa? Ya, waktu kerja efektifnya yang disebut sebagai standar itu berapa? Jadi yang keempat adalah beban atau volume kerja. Bapak Ibu, yang namanya analisa beban kerja itu seperti time and motion, jadi bergerak, ada pergerakannya, ada beban kerjanya, dan ada faktor waktu. Itu pasti ya, itu pasti. Nah, monggo bisa dilanjut. Nah, kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita kupas dari tadi. Di mana tadi harus ada waktu kerja efektif. Bapak Ibu sekalian, waktu kerja efektif itu adalah waktu yang disediakan. Ya, di kantor tuh nggak mungkin Bapak Ibu tuh 24 jam itu kerja tuh nggak mungkin. Ya, lembur pun juga ada batasannya, tidak mungkin tidur di kantor ya. Ada juga sih, waktu itu saya analisa beban kerja seorang eksekutif staff itu sampai tidur di kantor, tetapi kan tidak setiap hari tidur di kantor, karena ada event-event atau proyek tertentu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kita kupas satu-satu tadi waktu kerja efektif atau waktu kerja yang disediakan untuk karyawan dalam bekerja. Ya, ini ada PP-nya juga. Kerjanya 1 minggu 37,5. Kenapa 37,5 enggak 40 ya? Karena kita ada pelonggaran ya, ada pelonggaran. Jadi karyawan itu tidak bekerja overall. Ada waktu kalau kita sebut bisa TMC ya. TMC itu waktu-waktu yang untuk pribadi, misalnya ke belakang, misalnya sholat, misalnya menerima telepon urgent ya, itu pasti ada lah di waktu-waktu kerja itu. Nah, dalam kerja itu 1 minggu 37,5-nya adalah patokannya. Kemudian kita 1 minggu itu kerja 5 hari, ya. Nah, ketika kita akan melihat berapa jam dalam 1 hari, maka 37,5 dibagi 5. Ketemunya 7,5. Ini sudah dipotong ya untuk allowance ya. Nah, lalu allowance-nya 30%. Nah, nanti allowance-nya itu beda-beda Bapak Ibu. Yang di pabrik allowance-nya berapa persen, yang kerja outdoor seperti sales atau marketing atau mungkin di luar itu apa ya, mungkin engineering offshore, kemudian juga ada project seperti itu ya, rider gitu, itu allowance-nya dengan yang di pabrik beda. Dan kita bicara dulu yang allowance-nya 30% karena ini untuk contoh saja. Bu, allowance 30% boleh dijelasin lagi, Bu? Nah, allowance itu adalah waktu kelonggaran, waktu yang waktu yang diberikan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi misalnya ketika Bu Ani kerja kan tidak langsung kerja terus ya, pasti ada waktu-waktu untuk ke belakang, itu kan pribadi ya. Kemudian di jam kerja, kemudian juga mungkin menerima telepon dari istri, dari suami, dari anak.
lalu juga sholat ya, walaupun penting tapi itu kan bukan dalam job desk-nya kan ya. Jadi itu termasuk dalam apa namanya? Dalam waktu kelonggaran. Atau mungkin Ini standarnya ditentukan di awal atau observasi, Bu? oh sudah, ini sudah ada patokannya. Nanti Bapak Ibu saya berikan ya nanti waktu kita menghitung ya Bu Ani ya. Ya, lanjut Bu. Oke, nah jam efektifnya, oh ya, ngulet itu boleh nggak sih sebetulnya? Ngulet itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Bu Ani Menggeliat, mungkin. stretching, Menggeliat. Nah, stretching. stretching, pinter Perlu stretching itu Bu, ya. perlu biar nggak Iya. pegel. Nah pegel ini Bapak Ibu walaupun saya nggak punya kan boleh stretching loh. Iya, Nah, iya. jadi apa? Jam efektifnya pasti 7,5 jam, ya toh. Saya kurangi 7,5 kali. Ini 30 ya, Bu? Oh sorry. Ya. Nanti saya ganti ya. Kali 30%, ya. Nah, kemudian apa? Ketemunya kan otomatis 5,25. Sorry itu ya 3%. Sama dengan ya. Sama dengan yang saya ganti nanti sama dengan 30-nya ya Bu Ani ya. Ya. Nah nanti otomatis sama dengan itu dan dikalikan 5 kan ya. 5 hari kerja kan itu kan 1 jamnya itu 5,25 itu kan dalam 1 hari. Maka kalau 5 hari kerja ya dikalikan 5 nanti per minggunya 5 kali 3,15 itu sama dengan 1575 dalam sudah dalam menit itu nanti ya. Jadi saya ulangi lagi ketika sudah dikurangi menjadi 5,25 kita kalikan 60 karena memang kita akan pakai menit dalam hal ini. Jadi dikonversi ke menit dan sampai ke per tahun ya Bu? Betul. Nah itu sudah ada ya di bagian kanan itu ya. Karena kan 315 itu perharinya dalam menit. Nah kemudian kalau per minggu ya tinggal dikali 5 karena 5 hari kerja kan. Nah nanti per bulan kita kali 20 per tahun ini 240. Nah Bapak Ibu ini ditetapkan dulu ya di awal ketika kita mau bola. Nah apa yang menjadi patokan waktu kerja efektifnya adalah standarnya atau waktu kerja yang disediakan. Jadi waktu kerja efektifnya tidak berubah karena memang jadi patokan yang standar di awal. Bapak Ibu, dalam satu perusahaan ada kebijakan yang masuk 6 hari loh. Jadi ada juga kalau manufacturer, kemudian beberapa bidang jasa itu 5 hari, tetapi ada juga yang 6 hari. Jadi itu harus di persiapan tadi ya, kan ada fase persiapan, kemudian ada fase do, kemudian do, kemudian fase hitungan dan analisa. Nah ini harus dijelaskan, ditetapkan di awal. Ada yang bertanya? Ya, Bapak Ibu ada yang mau tanya di perhitungan basic ini? Kita lanjut kalau memang nggak ada yang tanya. Jadi kita pakainya sampai ke menit ya Bu dan per tahun ya? Ya per tahun. Karena apa? Dalam menghitung bola nanti ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang per minggu waktu efektifnya silakan pengamatan seperti itu. Jadi ketika di sekolah SMP ya, di sekolah SMA itu ada yang menghitung bola untuk diri itu per tahun. Kenapa? Karena dia mau menambah 1 guru lagi. Sedangkan guru itu tidak bisa di kontrak selama 6 bulan. Jadi guru itu dikontrak per tahun ini. Maka bolanya juga per tahun. Apakah memang harus menambah guru? Kalau menambah 1 atau 2 gitu ya. Nah makanya di bola tetapi kita per tahun atau waktu kerja efektif. Jadi satuan minggu, bulan atau tahun
tahun atau hari itu monggo kerja saja. Disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis dari bisnis. Oh ya Bapak Ibu, ada satu hal yang setelah kita lakukan waktu kerja efektif, Bapak Ibu juga di manajemen harus memiliki pasti ya tadi anajab job desk itu pasti dan sudah dipetakan bisnis prosesnya Bapak Ibu. Karena kalau bisnis prosesnya nggak jelas ini ya nanti repot. Karena di beberapa tempat itu bisnis waktu dilakukan bola itu bisnis prosesnya kebetulan sudah berubah. Jadi kita harus benar-benar membuat bisnis proses yang benar-benar efektif dan up to date ya. Karena memang nanti hubungannya ke departemen yang lain gitu. Nah, kira-kira dan di bagian yang akan dilakukan Wola sendiri juga harus ada bisnis prosesnya juga gitu. Yuk, yang itu. Nah, tadi kan kita bicara variabel ya Bu ya, Bu Ani ya, Bapak Ibu sekalian ya. Variabelnya tadi ada waktu efektif, kemudian ada hasil kerja. Nah, hasil kerja itu yang diukur misalnya gitu. Nah, hasil kerja itu apa sih? Nah, kalau kita mau bola, kalau tidak ada hasil pekerjaan yang mau diukur apa? Karena kan akhir-akhirnya dalam workload analisa ini adalah hasil kerjanya itu ada enggak? Nah, ketika ada itu sudah maksimal belum sesuai dengan tuntutan atau tujuan perusahaan. Jadi selain Bapak Ibu harus punya anajab dan job desk, Bapak Ibu juga memetakan bisnisnya di bagian Bapak Ibu, lalu juga ada jabatan, ada hasil kerja. Hasil kerjanya itu apa? Nah, yang dibola siapa? Yang dibola misalnya suruh ketik, hasilnya apa? Dokumen. Surat, berapa lembar per hari, berapa lembar per minggu, saya seperti itu ya. Lalu apoteker atau hasil kerjanya misalnya apa, obat atau resep. Pemahat atau pematung, hasil kerjanya apa, kayak patung, pelukis ya berapa lukisan. Nah kalau dokter hasil kerjanya apa ya? Siapa yang tahu dokter apa? Sum of patient misalnya berapa jumlah pasien. Nah, kalau Bu Ani yang kerjanya apa Bu? Pekerjaannya HR misalnya. Ya, HR berarti misalnya rekrutmennya bagaimana atau ini kan di KPI trainingnya ya, training time-nya berapa persen gitu ya. Lalu kalau di asuransi mungkin ya hasil kerjanya misalnya ya berapa dalam rupiah ya kalau itu ya Bu ya. Ya, oke. Nah, hasil kerja itu harus ada. Orang kerja kok nggak ada juga hasilnya tuh biasa itu. Kan nggak mungkin ya. Oke deh. Yuk kita lihat yuk. Lalu waktu penyelesaian rata-rata itu waktu yang diperlukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu tadi ada waktu ya, waktu efektif, waktu yang disediakan itu adalah waktu yang standar. Lalu waktu penyelesaian ini adalah waktu yang diperlukan, waktu yang dihabiskan si pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira seperti itu ya. Syarat-syaratnya ada lagi Bu Ani? Nah, tadi waktu kerja efektif, misalnya 5 hari atau 6 hari, dan hitungannya dalam menit dikonversinya. Nah, dari sini ada yang mau tanya, monggo. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi contoh di tempat kerja masing-masing. Apakah sudah dilakukan Wola? Bisa sharing-sharing di sini. Oke, kita lanjut dulu Bu Oti. Oke, ya. Nah, ini beban kerja atau kita mau bicara tentang volume kerja. Permendagri tahun 2008 disebutkan bahwa volume kerja itu adalah besaran pekerjaan
yang harus dipikul oleh suatu pemegang jabatan di salah satu unit organisasi yang merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Nah, ini apa namanya dasar teori ya, dasar teorinya itu juga ada gitu, ada permennya ya. Yuk, monggo. Nah, kalau tadi saya sudah bicara caranya, kalau orang Jawa bilang caranya melakukan analisa beban kerja yaitu metode atau pendekatannya bisa dengan pengamatan langsung, checklist atau wawancara. Lalu kita juga sudah bicara tentang variabelnya. Ya, variabelnya juga ada 4 tadi sudah kita bicarakan. Lalu kita juga sudah bicarakan kapan sih waktunya gitu melakukan bola atau mau continue atau kalau ada isu atau apa ya itu sudah juga. Nah sekarang kita sudah mau masuk ke cara hitungnya ya. Nah pendekatan analisa beban kerja, hasil kerja. Nah pendekatan analisa ini adalah apa sih yang diukur ya, hasil kerja, objek kerja berdasarkan pendekatan peralatan kerjanya atau tugas. Nah, jadi gini loh Bapak Ibu maksud saya, ketika Bapak Ibu melihat bisnis, itu kalau di rumah sakit pasti akan beda dengan di hotel ya yang diteliti. Kemudian akan beda juga dengan manufacturer. Lalu akan berbeda juga dengan ini apa namanya admin biasa ya. Jadi sekarang saya tanya nih, boleh dipuling atau gimana ya, Bapak Ibu untuk pendekatan analisa beban kerja nanti yang dihitungan oleh Bapak Ibu adalah sesuai dengan bisnis ya. Jadi beda-beda rumusnya juga. Nah kalau hasil kerja itu adalah suatu jabatan yang dianalisa berdasarkan hasilnya. Tapi kan saya sudah di awal menerangkan bahwa hasil kerja itu adalah jabatan yang nanti hasil akhirnya itu bisa dilihat loh. Bisa dilihat, pasien dan nah kalau hasil kerja di sini ada contoh ya, misalnya ada ini apa namanya administrasi ya, pengaturan. Kemudian ada juga yang di apa ini sopir ambulan. Lalu ada juga yang di pabrik manufaktur. Kemudian ada juga yang ini front office ya, front office hotel ya. Nah, kalau dari hasil kerja, pendekatan hitungan analisa beban kerja itu, Bapak Ibu yang mana? Yang diketikan atau di ambulan, sopir ambulan, atau di hospitality, atau ada yang di pabrik. Udah ya. Diulangin Bu pertanyaannya Bu. Ya. Jadi pendekatan analisa beban kerja, pendekatannya itu ada empat pendekatan ya. Dari hasil kerja yang dihitung nanti, hasil kerja, objeknya, peralatan kerjanya, atau tugas tertugas. Nah hasil kerja tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hasil kerja adalah menghitung analisa beban kerja dari satu jabatan di mana hasilnya itu kelihatan secara visual. Nah ini menurut Bapak Ibu yang mana nih? Yang administrasi pengetikan, sopir ambulan, resepsionis, atau pabrik, mekanik di pabrik mobil ya. Yang mana? Ya boleh jawab di chat room atau unmute. Oh ya, monggo di juga bisa, di chatroom juga bisa. Ayo yang mana? Saya mau berinteraksi nih, Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Apa kabar? Lihat semuanya ya. Semoga dilancarkan semua nih kerjaannya. Malam ini mau kemana nih? Bu Oti boleh tunjuk peserta Bu.
Oh, Halo. udah Sina. Oh, kasus yang Iya, iya. masuk nih. Siapa nih? Ibu Desina ada? Bu Desi mah. Iya, ya bentar Mas Didi lagi training. Bentar ya. Pak Tony ada Pak Tony? Pak Tony dari Kudus ada? Pak Tony. Pak Muhammad Kadafi saja yuk. Pak Muhammad Kadafi, halo. Oke, kalau gitu supaya enggak Ibu izin jawab. Ya, silakan. Oh ya, Kalau pendekatannya kan tadi yang ditanyakan tuh kalau administrasi pendekatan analisanya apa? Begitu bukan bu pertanyaannya. pertanyaannya adalah begini. Atau saya jelaskan ya, lagi ya. Pendekatan analisa beban kerja artinya adalah ketika kita mau melakukan analisa beban kerja atau bola, itu kita pakai pendekatan 4. Artinya pendekatan adalah nanti yang dihitung itu apanya, gitu loh. Nah, kalau yang dihitung adalah hasil kerja, maka hasil kerja dari jabatan yang akan kita hitung itu hasilnya tuh secara visual kelihatan, secara fisiknya kelihatan. Misalnya tadi kayak misalnya juga kayak seperti pematung, seperti itu ya, itu hasil kerja. Nah, saya tanya, kalau di gambar ini ya, gambar 4 ini yang mana tuh yang hasil kerjanya kelihatan secara visual? Oh, hasil yang paling kelihatan secara visual yang mana ya Bu dari 4 ini? Ada sopir ambulans, ada resepsionis, ada kerja di pabrik, ada yang admin penulis gitu ya Bu? Iya. Mungkin yang otomotif ya Bu ya, yang paling kelihatan. Soalnya mungkin kalau yang pekerja otomotif bengkel ini istilahnya kalau dia udah menyelesaikan servisnya mungkin dia udah selesai bekerjanya. Gitu bukan Bu? Itu yang paling kelihatan. Ya. Saya kelihatan ya, oke. Terima kasih Bu Arifah ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Arifah. Yang pasti secara visual adalah yang pengetik. Karena hasilnya adalah ketikan dokumen. Jelas ya, dokumen itu adalah hasilnya. Bukan di dasarnya gitu ya, bukan di objeknya, tetapi hasilnya. Kayak seperti misalnya pematung, itu kan hasilnya patung ya, kita bisa lihat secara visual ya, di mana itu objektivitasnya kelihatan. Begitu Bu Arifah. Bisa masuk ini? Oh iya Bu, baik. Nah, mengerti ya? Oke, yuk Bu, di Suryani, di halaman berikutnya yuk. Nah, ini tadi ya, pendekatannya kerjanya fisik atau pekerjaan ya. Kalau pekerjaan ya patung, kalau fisik tadi ya, apa tuh namanya? Misalnya kayak ikan atau translator gitu ya. Atau ini tukang bungkus kado, packing atau packingnya untuk DNA itu bagian packing gitu ya. Nah, itu juga kelihatan bentuknya ya. Nah, kalau contohnya tadi ya, Bu Arifah, pengetikan bebannya itu ada 200 data yang harus diketik dalam 1 hari. Hasilnya pasti kan dokumen ya Bu ya, dokumen atau kalau enggak surat ya. Maka ketika kita mau BLA bagaimana? Ketika kita mau bola itu kita lihat standar kemampuan rata-ratanya 30 data per hari, 30. Jadi standar kemampuannya itu, kemampuan yang bersangkutan itu 30 data. Padahal yang dimau perusahaan berapa Bu Arifah? Kalau perusahaan saya tuh kebetulan di bidang jasa konstruksi, Bu. Oke, kalau gitu kita lihat di ini aja ya.
di slide kita ya. Kalau di Iya, Bu. slide kita pengetikan ya Bu Arifah, itu Ya. beban yang diberikan oleh perusahaan berapa? Bebannya. Kok Jadi ini loh yang saya berikan ke kamu pekerja misalnya gitu. oh iya. Atau namanya Bambang atau siapa gitu ya. Pak Bambang, Ibu, ini saya kasih kerjaan pengetikannya gimana? ya. Jadi gini Bu, saya ceritakan dulu kasus yang saya alami gitu ya Bu ya. Soalnya saya tuh kan disuruh buat WOLA untuk divisi desain. Nah, di divisi desain itu pekerjaannya itu pertama membuat mood board. Berarti hasil kerjanya itu kan si mood board itu. Ya. Nah, itu tuh bergantung kepada, berarti itu mah nggak tergantung stok atau apanya, tetapi tergantung banyaknya klien yang masuk. Tetapi target revenue-nya itu setiap bulannya 80 juta untuk tim desain gitu, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu ya? Oke, nanti masih ada kelanjutannya ya, kita ikuti nanti dulu ya. Oh iya, Bu. Nah, untuk yang kasus ini, itu kita hasil kerjanya bisa dilihat atau fisik tindakan. Nah, makanya untuk hal ini, contohnya ada pengetikan. Dari pengetikan itu 200 data yang harus diketik. Lalu dari 200 data itu, standar kemampuannya adalah 30 data. Nah, makanya ketika ada kasus seperti ini, maka dalam departemen itu harus ada berapa orang, ya. Maka kita lihat dari kebutuhan pegawai, kita bola di itu beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata satu orang. Dengan data 200 data dibagi kemampuannya berapa dikali satu orang. Hasilnya adalah 6,67. 6,67 itu ekuivalen karena orang kan harus satu ya, bukan bisa gitu ya. Maka ekuivalennya dengan itu orang. Nah, seperti itu. Nah, Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kalau pekerjaannya itu multi proses, Bu, bukan hanya satu proses. Semisal pekerjaan kalau ini misalnya mengetik dokumen gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada proses yang lain gitu, Bu. Nah, ini apakah rata-rata pekerjaannya itu akumulasi dari semuanya atau bagaimana, Bu? Oke. Nah, akumulasi yang lain nanti bisa dilihat apakah hasilnya itu yang lain itu satu selain pengetikan itu juga dilihat secara fisik atau sesar. Ya. Nanti kita bisa lihat yang multifungsi. Ya, itu kan selesai. Oke. Nanti akan terjawab dari Bu Arifah dengan siapa? Pak siapa ini atau Ibu? Maaf. Pak Iwan ya. Iwan, Bu. Oke, Pak Iwan. Baik ya, Pak ya. Bahasa Inggrisnya baik. Oke. Nah, sekarang saya akan menerangkan yang pendekatan objek kerja. Objek. Jadi pendekatan untuk jabatan itu yang dibebankan itu tergantung dari objek yang dilayani. Ini hasilnya itu bukan nggak bisa dilihat apa ya, nggak bisa dilihat secara fisik, tetapi adalah dari jenis pelayanan, dari hospitality. Nah, contohnya adalah dokter. Dokter itu apakah dia punya hasil fisik tidak? Nah, dia adalah objek berdasarkan objek yang dilayani. Kita berbicara objek yang dilayani. Seperti resepsionis tadi juga yang dilayani. Ya, Bapak Ibu, dokter itu beban kerjanya 80% per hari. Hasilnya apa? Yang dilayani ya pasien kan. Kalau dokter kan pasti untuk pasien. Nah, standar kemampuan dokter itu rata-ratanya 25 pasien per hari, 25. Kebutuhan pegawai, kebutuhan dokter yang dibutuhkan di rumah sakit itu adalah, ini misalnya dokter di bagian klinik umum misalnya ya, poli umum.
Beda lagi nanti kalau dokter operasi akan pasti beda. Tidak mungkin dokter operasi itu bebannya 80% sehari, yaitu nanti yang dioperasi kalau kena kulit dijahit-jahit aja bisa, tapi kan enggak seperti itu kan. Jadi ini adalah dokter poli umum. Nah, kebutuhan pegawainya adalah objek kerja, Pak Iwan, juga standar kemampuan rata-ratanya si dokter itu dikali 1 orang. Nah, kebetulan di sini adalah katanya 80% poli umum yang harus diperiksa, kemudian dibagi 25 dan dikali 1 orang, kemudian 3 dan itu saling dengan 3. Jadi poli umum di rumah sakit itu harus menghitung bola dengan prinsip rumus seperti ini, butuhnya 3 orang. Nah, kemarin waktu saya memberikan pelatihan di salah satu workshop, ditanya juga, beban kerja kok 80, kok enggak 60, kenapa? Kenapa kok tidak 50? Nah, ternyata di tempat mereka itu beban kerja itu tinggi-tinggi. Nah, itu ditetapkan oleh manajemen, ditetapkan oleh pimpinan waktu itu ya, oleh CEO-nya. Nah, kenapa kok ditetapkan di awal? Karena memang dilihat dari rata-rata tahun pertama dan rata-rata tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu di rata-rata maka itu adalah beban kerja. Karena dikalkulit sesuai dengan beban kerja itu dikalkulasi dengan berapa omset atau berapa grup yang akan dicapai. Nah, itu kebetulan di poli umum itu ada 80 pasien, ya. Jadi beban kerja harus ditetapkan di awal. Keputusan manajemen itu harus jelas. Nah, kemudian pendekatan yang lain itu tadi kan kita sudah belajar hasil. Lalu objek kerja, lalu yang lain ada apa sih? Ini kita ke slide yang lain. Peralatan kerja. Nah, peralatan kerja itu apa? Yuk kita ke slide setelahnya yuk. Nah, peralatan kerja adalah pendekatan untuk jabatan yang beban kerjanya itu tergantung dari alatnya. Nah, saya suruh kerja kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Tapi itu bukan hospitality ya, karena ini memang berdasarkan dari alat peralatan yang ada. Mobil itu adalah salah satu alat peralatan yang ada. Contoh yang lain adalah sopir ambulans. Taksi juga ya Bu ya, masuk ya? Oh ya, taksi masuk banget gitu. Kemudian sopir bis juga. Nah, si sopir ambulans itu harus jabatan yang dibutuhkan adalah hasilnya begini. Pokoknya harus ada 1 sopir, 1 kernet, dan ini bisnya maksudnya bus ambulans ya. 1 montir untuk 5 bis. Jadi ambulansnya itu share. 1 montir atau 1 mekanik itu untuk 5 ambulans. Jadi tidak 1 montir untuk 1 ambulans tidak. Karena kan ambulans itu yang kadang jalan, kadang tidak, bukan rutinitas. Nah, ini juga standar-standar ini harus ditentukan di awal oleh manajemen. Yang tahu adalah manajemen. Ya, makanya ini adalah saya dari awal mengatakan kita harus memiliki bisnis flow yang lengkap ya. Jadi kalau tidak ada ini juga nanti akan kesulitan. Nah, dari kebutuhan pegawai harusnya tuh mau rekrut berapa sih sopirnya kalau kita punya ambulannya 20 gitu. Nah, kalau gitu kita pakai rasio, yaitu kebutuhan beban kerjanya, ya. Kemudian per bis ya, ini kan 1 bis. Dikali 1 sopir untuk hitungan sopir, ya. Kalau hitungan kernet, karena kan bisnya 20, bis ambulannya. Kemudian per bis ya, per bis. Per 1 bis itu per bis. Itu dikali 1 kernet. Nah, sedangkan untuk
montir adalah ambulannya 20. Kalau satu montir untuk 5 bis, berarti kan satu itu kita ada 20 kan, ada 20 mobil, maka 20 dibagi 4 bis. Dikali satu montir. Nah, makanya dalam hal ini maka ketemunya adalah 2 sopir ambulan yang dibutuhkan, 2 kernet ambulan, untuk montirnya adalah 4 montir, karena 20 mobil ambulan dibagi 4. Ya. Nah, Bapak Ibu, total yang direkrut di rumah sakit tersebut adalah 44 karyawan yang dibagi menjadi 44 karyawan. Nah, kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu ada yang mau tanya soal perhitungan ini sebelum kita lanjut? Itu yang di bawah di Anis nanti diingatkan saya ya, 20 tambah 20 tambah 4. Itu kan 2, 4. Jadi 20 harusnya kan 20 kurang 0. Pengertian. Oke. Ya. Izin bertanya, Ibu. Silakan, Bu Arifah. Kalau misalkan beban kerja, apakah itu ada perhitungannya atau itu adalah ketentuan dari perusahaan? Tadi yang misalnya di objek kerja, terus beban kerjanya 80%. Nah, apakah itu tuh ketentuan perusahaannya atau emang ada perhitungannya ya, Bu ya? Enggak, itu perhitungan dari perusahaan karena dilihat dari tingkat postingnya, dilihat dari yang tadi yang objek kerja ya. Iya. Yang hasil kerja dilihat dari posting yang mau dicapai di tahun ini atau tahun depan, kemudian juga berdasarkan 2 tahun yang kebelakang itu harus dihitung. Jadi manajemen yang tahu, misalnya di tahun yang pertama itu, misalnya 2 tahun yang lalu itu hasilnya bisa okupansinya 80 pasien yang datang. Lalu tahun kemarin 78, tahun depan itu maunya 85 karena tidak ada pengembangan semua di komputer dan sebagainya, ada kemudahan ya. Jadi tahun ini mau ke 85 itu diambil 80 gitu. Nah, itu ada hitungannya secara costing dan secara maksudnya tuh RCB ya, rencana jangka panjang, rencana besar, rencana jangka pendek bisa tanpa melupakan 2 tahun data terakhir gitu. Jelas ya. Itu fully mandatory dari manajemen. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oh ya, Iwan. silakan. Waktu kerja efektif yang tadi dihitung itu dimasukkannya kemana, Bu, nantinya? Ayo kemana? Pak Iwan masih masukkan kemana? Ini belum sampai ke sini kok, Pak. Ya, tunggu ya, baik ya. Oh, belum ya? Belum masuk ke sini ya, Bu ya? Belum. Nah, yuk menjawab Pak Iwan, kita ke berikutnya ya. Nah, ini adalah pendekatan bola tugas per tugas. Tugas per tugas mungkin yang dimaksud dengan Bu Arifah tadi atau mungkin dengan Pak Iwan ya. Maksudnya kalau Bu Arifah kan tugasnya itu tidak cuma satu. Tugasnya tidak cuma satu, tetapi ada juga tugas yang lain. Nah, makanya ini adalah tugas per tugas. Jadinya itu menghitung jumlah pegawai pada jabatan yang kerjanya abstrak apa banyak. Nah, nanti di sini Pak Iwan, waktu kerja efektifnya dipakai. Udah hitung-hitungan kok nggak dipakai ya Pak ya? Hitung-hitung Iya, ya, Bu. Iya. Oke. Nah, yang sebelumnya mungkin, nah,
Ini adalah tugas petugas, intinya banyak jenisnya, nggak cuma satu. Kalau tadi kan jenisnya satu ya, objek yang kelihatan, kemudian juga apa tadi, hasil tadi, kemudian juga dari Alatnya. kemudian dari alat. Betul. Nah ini tugas petugas. Nanti kalau saya nggak jelasin ini Pak Iwan nanti tanya terus nih, mana nih bannya nih. Nah, data yang diperlukan karena tugasnya banyak, maka yang diperlukan uraian tugas. Nah ini loh Pak, ini penting karena diperlukan ketika banyak jenis tugasnya. Ya, ada hubungannya enggak ya? Ada ketika harus melakukan analisis data. Lalu waktu penelitian berapa? Lalu waktu kerja efektif, ya Pak Iwan ya. Apa ya Pak? Kemudian volume kerja. Nah, nanti ada rumusnya itu. Waktu penyelesaian rata-ratanya dikali beban kerjanya dibagi waktu kerja efektifnya. Jadi nanti kelihatan kebutuhan jumlah karyawan berdasarkan hari berapa, karena di situ nanti ketemunya adalah bulan. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini kita ke waktu longgar atau allowance tadi yang setting, lalu mulai ya, belakang, lalu sholat ya, terima telepon. Nah, makanya kalau terima telepon kalau untuk urusan itu jadi jangan lama-lama tuh, nanti itu ada ya. Ternyata ada batasnya juga ya, ada benarnya kalau kita di perusahaan itu waktunya tetap ada, gitu. Tapi jangan lama-lama gitu ya. Oke, karena pasti berbeda-beda karena setiap jabatan karakteristiknya tersendiri, gitu ya. Nah, makanya ini ada satu bukan standar, tetapi allowance umum. Allowance umum ini pasti sudah dihitung. Di manufacture 10% yang di bidang jasa atau hospitality tadi 10 sampai 20%, kemudian yang di instansi pemerintah kalau tinggi 20 sampai 30. Suatu saat saya sempat bertanya ini. Saya itu kan 3,5 tahun itu keliling 3,5 tahun berhenti karena pandemi. Jadi saya keliling ke 35 kabupaten kota dan kabupaten untuk memberikan training struktur skala upah di bawah di Senakertrans Provinsi Jawa Tengah, ya, yang mana waktu keliling itu saya tanya oh ya waktu pandemi saya masih ke Wonogiri dan ke Solo. Saya sempat tanya kenapa ya di instansi pemerintah itu banyak waktu allowance-nya. Oh iya karena ini ada yang mengatakan apa kita kan dadaan sering dipanggil rapat, tapi juga rapat di instansi tapi rapat keluar. Loh, ini waktu pribadi kok Pak, saya bilang gitu kan. Kalau itu kan tetap tugas. Nah, terus mereka mengatakan bahwa ya kadang-kadang kita ini diminta untuk belanja kepentingan dari perusahaan, tapi kita juga ikut. Jadi kok tinggi banget ya sampai 30%, kenapa? Terus ini belum ada jawaban yang pasti ya, tapi ini adalah pasti sudah dihitung oleh ahlinya dan kita dapatkan ini dasar teori ini juga ada orang yang memberikan ke kami sebagai salah satu patokan gitu. Jadi di manufacture itu tetap kecil, kenapa? Karena kalau di manufacture saya kan 16 tahun di manufacture, jadi saya mengatakan bahwa kalau di manufacture itu waktu itu benar-benar tightly. Jadi mesin aja 24 jam running ya. Kemudian juga kita tidak bisa melihat barang itu dalam waktu 1 jam. Karena cycle time itu sangat tight banget. Ya kecuali membuat tapping disk itu beda lagi ya. Membuat tapping disk itu di Tambun itu beda lagi, cycle time-nya beda lagi. Nah, untuk bidang jasa memang 10 sampai 20%. Karena begini loh, di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Semarang itu pernah ada penelitian dari India, dan ini PIC-nya leadernya cerita sendiri bahwa
di dokter itu ada juga pelonggaran, karena pelonggaran itu dimaklumkan untuk dia berbicara dengan dokter untuk alasan pribadi, misalnya ini pasien kenapa ya kok begini, oh kalau saya pengalamannya begini. Jadi terus berkembang. Jadi antara pasien yang dokter yang ketemu dari lantai 1 ke lantai 2 atau sama-sama satu lantai itu biasanya cerita-cerita tim-tim untuk pribadi juga. Nah, ini salah satu penyebab lawannya begini. Tapi saya yang belum tahu itu untuk instansi pemerintah kenapa pembicaraan ini belum ada jawaban. Itu kira-kira. Tapi Bu Ani pernah tanya ya, lawan itu apa waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas pribadi menghilangkan rasa lelah, tapi tidak termasuk hambatan lain yang tidak bisa dihindari. Misalkan tahu-tahu teman dari luar kotanya datang gitu, padahal urgent banget gitu ya. Jadi mau apa gitu, nah, akhirnya di Basa-basi dulu ya Bu, minta oleh-oleh gitu. Nah ya itu, atau pulang langsung di poin. Oleh-olehnya mana nggak ada, oh ya saya rapat tinggi gitu. Gosip-gosip sedikit, gosip artis. Iya, gosip artis ya. Dokter-dokter juga gitu ternyata. Gosip juga. Nah, ya. Ada yang mau tanya? Kak? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mau melakukan analisa beban kerja itu ujung-ujungnya ya. Kalau orang pacaran itu ujung-ujungnya menikah ya Bu ya. Tapi kalau untuk analisa beban kerja ini ujung-ujungnya adalah untuk mengetahui berapa efisiensi atau berapa full capacity dalam persen untuk dalam angka yang ditunjukkan dengan FTI. FTI itu adalah full time equivalent. Jumlah orang yang dibutuhkan yang efektif untuk menentukan sebuah aktivitas atau transaksi. Ya ketika nanti FTI-nya 1 itu artinya pekerja, karyawan itu bekerja penuh waktu. Ya pasti sudah dikurangi berapa persen allowance ya, bukan terus ya. Nah, kalau FTI-nya 0,5 mengindikasikan bahwa seorang bekerja itu 50% memanfaatkan waktunya, hanya 50%. Ini bisa terjadi ketika dia loading-nya nggak fully. Tetapi bisa juga terjadi pada pekerja yang paruh waktu, jadi hanya 50%. Nah, kadang-kadang ketika zaman COVID ya, itu di dekat saya itu ada pabrik permen. Jadi dia hanya FTI-nya 0,5 karena memang diminta untuk setengah hari kerja. Padahal untuk efektivitasnya 1. Nah kemudian ukuran beban normal untuk suatu pekerjaan itu besarnya 1 ya. Tapi jika lebih dari 1 itu indikasinya apa? Indikasinya disimpulkan dia overload. Tapi kalau di bawah 1 dia underload ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu menghitung dan FTI-nya itu antara 1,1, ini saya harus tambah orang itu nanti saya komeli sampusnya dengan nanti. Jangan dulu Ibu Bapak yang terhormat. 1,3 deh. 1,3 itu kita analisa. Apakah ini benar-benar harus nambah orang atau ada metode kerjanya yang salah. Allowance-nya 70% misalnya. Ketika tidak. Nah, itu pasti ada metode yang salah. Hal-hal semacam itu, Bapak Ibu, nanti ketika kita analisa beban kerja itu ujung-ujungnya adalah FTI atau full time equivalent. Nah, di FTI itu nanti ada ya, saya ulang lagi ya, 1 artinya pekerja itu benar-benar bekerja penuh waktu. Kalau 0,5 berarti memanfaatkan waktu kerjanya 50% saja, sedangkan yang di atas 1 sampai 1,3 itu masih kita lihat metodenya, tapi di atas 1,3 kita bisa aktif. Dan kalau dia di bawah 1 dia underload nanti ya, kita nanti buktikan di hitungannya ya. Ada yang tanya?
Nah, kita terusin aja dulu. Untuk analisa beban kerja nanti juga ada aspek-aspek waktu kerja rata-rata, beban tugas atau beban kerja, kemudian disebut juga volumenya, kemudian kita juga jam kerja efektif ditetapkan oleh pemerintah ini yang ada permennya ya, itu 5,5 jam per hari. Ini ada permennya, permenakernya. Nah, itu diasumsikan dengan 330 menit, 330 menit per hari. Oke. Monggo. Nah, ini sudah selesai, kita mau masuk ke workshop, tapi saya ini sudah jam berapa ya Ibu? Karena kan sesi 1 dengan sesi 2 nanti ya. Ya Bu Oti, kita 30 menit lebih cepat dari yang direncanakan untuk penjelasan konsep, bisa lanjut atau gimana? Oh, 30 menit di awal. Oh, ini sudah selesai. Kemudian kita nanti Kita istirahat masuk ke dulu, workshop, masuk workshop gitu, boleh monggo saya atau lanjut ini berikan dulu 30 menit Bu? headset-headsetnya yang masuk ke dulu ya. Ya, sambil silakan Bapak Ibu boleh bertanya sampai di sini penjelasan konsep dan basic knowledge-nya dari workload analysis. Bu Oti, tadi ada yang pertanyaan yang multi job gimana Bu? Loh, mau tidak tadi sudah ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tapi yang kita yang banyak tugasnya itu ya bebannya kerja nggak cuma satu ya, itu multi job yang ada waktu efektifnya ya. Ya. Nah, Bu Ani. Ya. Coba dilihat di halaman ini halaman berapa terus nanti ada tulisan terus ya terus setelah ini after ya terus Bapak Ibu sekalian 30 menit rasanya cukup untuk mengerjakan proses ya Bu Ani terus ke bawah ya terus ke bawah lagi. Bukan prepes nih sebetulnya dari tadi yang sudah saya berikan, mungkin Bapak bisa memberikan satu jawaban untuk pertanyaan saya. Ya di bawahnya lagi itu mungkin halaman 20 mungkin ya. Yang ada tulisan pretest coba dilihat di. Yang ada tulisan apa Bu? Pretest. Pretest. Ya halamannya ada tulisan pretest. Terus ya laki Bu laki ya terus Bu terus Nih, pretest. Sampai sini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada sedikit otak-atik ya, monggo kalau bisa sambil dikerjakan. Oh, ada jawabannya pilih dijawab ya. Suatu kantor pemasaran menggunakan 3 komputer. Komputer A dipakai 5 jam. 3 jam untuk mengetik dan 2 jam untuk olah data. Komputer B dipakai 4 jam. 2 jam mengetik dan 2 jam untuk olah data. Komputer C dipakai 3 jam hanya untuk mengetik. Komposisi dari olah data adalah pengetikan. Komposisi dari olah data dibandingkan dengan pengetikan adalah 2:1. Jadi pertanyaannya adalah berapa kebutuhan komputer sesuai loading yang efisien jika jam kerja di kantor pemasaran tersebut adalah 8 jam sehari. Oh, jadi ada 2 pertanyaan ya kalau 8 satu aja 8 jam. 8 jam aja. Kasihan ya. Oke, yo jangan dibuka yang halaman lain ya Bu.
Jangan itu jawabnya, Bu. Nah, yuk, Bapak Ibu bisa ini dikerjakan dulu, monggo dikasih waktu 15 menit gitu ya Bu Ani ya. Ya, 15 menit dari sekarang. Nah, ini gampang. Jadi kebutuhan ini juga termasuk workload analisis juga untuk efisiensi. Jadi ketika di kantor ada ilustrasi punya 3 komputer, kita sebut sebagai komputer A, B, dan C ya. Nah, komputer A dipakai 5 jam, B 4 jam, C 3 jam. Komputer A ini 5 jamnya 3 jam ngetik dan 2 olah data. Yang C 2 jam mengetik dan 2 jam olah data. Yang C dipakai 3 jam mengetik saja. Perbandingan komposisinya 3 ya, pengetikan dengan olah data dan pengetikan 2 banding 1. Ini bukan pertanyaannya bukan berapa orang ketikkan yang pengetik yang dibutuhkan, tapi berapa komputer yang dibutuhkan ya. Monggo. Ada yang sudah bisa jawabnya berapa? Saya kok kenalnya Bu Arifah dan Bu Sita ya. Tak kenalan sama yang lain. Bu Mira, ayo berapa? Boleh jawab, Bu? Berapa? Boleh jawab ya? Dengan Pak siapa? Oh iya. Dengan Pak siapa? Saya Iwan. Oh iya, Pak Iwan. Oke. Berapa? Untuk yang 8 jam, itu kurang lebih 3 komputer, Bu. Kurang lebih, Pak. Nanti komputer kalau dibagi itu tidak ada. Jadi 3 komputer. 3 komputer, Bu, yang 8 jam sehari. Oke, hanya itu saja, yang itu juga nggak usah. Oke, terima kasih Pak Iwan. Iya, sama-sama, Bu. Ya, di rumah punya komputer berapa? Di rumah punya 2, Bu. Iya, nanti kalau nggak kepakai 1, boleh saya ya, kalau saya solusinya analisis jadi ya. Iya. Oke, makasih Bu Mira, Pak Kadasi, Pak Rayet, Pak Faris, ayo Pak sebut satu-satu. Bu Devina, Bu Gabriel, apa kabar? Oh, ini ada Pak Rama, Sarindra. Bagus ya namanya ya. Bu Devina. Kasih, Bu. Ya. Apa? Mahabharata ya Pak ya. Bu Mira, ini Pak Yandra ya. Ayo Pak Yandra berapa? Ayo siapa yang sudah? Ini Pak Tony sudah, Pak Niki, Pak Tony nggak jadi gabung Pak. Ya, nggak ada namanya. Ya. Oke. Ya, waktunya masih berapa menit ini? Ayo dong sama perkenalan sama saya, salah nggak apa-apa, namanya juga dari belajar. Berapa yuk? Ya, Bu. Ya Pak Rayet, monggo. Ya, 3, Bu. 3 ya Pak, oke. Nanti kalau sudah saya analisa, kalau kelebihan kasih saya 1 ya Pak. Antara 2 sama 3 aja. Oh ya 3 aja, ya. Terima kasih Pak Rayet. Pak Rayet dari Jakarta. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Pak Heri Kurniawan, ayo mana suaranya? Pak Heri. Izin, Bu. Ya. Kalau saya kayaknya 2, Bu. Udah komputer cukup.
Loh, ini dihitung atau hanya cukup saja ini? Tadi sudah dihitung belum? Ayo. Ini kan berdasarkan kebutuhan dari mengetik dan olah data ya, Bu. Ya, oke. Ini Pak siapa ini? Ini Rama, Bu. Oh, Pak Rama. Ya, terima kasih Pak Rama. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Saya. Halo, Bu. Pak. Selamat Halo. siang, Bu, dengan Pak Kadapi, Bu. Halo Pak Kadapi ya. Tunggu dari tadi. Saya setuju dengan Pak Rama, Bu. Dengan 8 jam sehari, kita cukup menggunakan 2 komputer, Bu. Karena kita cuma pengetikan sama pengolahan data, dan kan kita pakai di 2-3 jam aja untuk mengetik komputer A, 2 jam untuk olah data 5 jam. Terus komputer B 2 jam untuk mengetik dan 2 jam olah data. Di situ kan sudah ada waktu untuk istirahat selama berapa jam itu, berapa persen itu. Sisanya kita masih bisa pergunakan untuk mengetik untuk memenuhi jam kerja efektif itu. Oh iya, terima kasih Pak Kadapi ya. Terima kasih analisanya dengan penjelasan yang jelas ya. Terima kasih. Bu Dina. Oke, belum ya? Ini sudah. Bu. Ya, ada lagi, Bu. Teguh, Bu. Pak Teguh, halo, apa kabar? Pak Teguh, gimana ini? Baik, Bu. Jadi dari coret-coretan kami itu 2 komputer cukup, Bu. Oh, mana coretannya saya lihat, coba dilihatkan di karena perbandingan pengetikan dan olah data itu kan 2:1. Ya. Jadi pengetikannya itu 8 jam, olah datanya 4 jam, Bu. Jadi pas 2:1 itu, Pak. Jadi untuk komputer yang dipakai dari total 8 jam sehari itu berarti cukup dipakai 2 komputer. Jadi 2 komputer cukup itu, Bu. Oke, matur nuwun. Iya, terima kasih sampai kita ore-orean ya Pak Teguh. Bu Oti, nanti kalau yang jawabannya benar dapat sepeda apa, Bu? Nanti enggak apa-apa, dapat sepeda sama mobil, tapi saya kirim dalam bentuk gambar ya. Ya, waktunya udah, Bu. Boleh. Oke, yuk dilihat yuk di sini. Di halaman selanjutnya ada jawab ya. Nah, Pak Teguh, Pak Rama, betul ya. Siapa lagi tadi? Yang 8 jam. Pak Kadapi, Bu. Oh, Pak Kadafi, ya. Nah, ini adalah ore-orean saya. Mungkin sama ya dengan ore-oreannya Pak Teguh dan Pak Kadafi juga. Pak siapa tadi, saya lupa, maaf. Nah, ini yang 8 jam, kemudian ini yang 7 jam. Jadi caranya adalah komputer A mengetik 8 jam, olah data tidak ada, totalnya 8 jam. Lalu komputer B tidak ada ngetiknya, olah data 4. Lalu yang komputer C tidak bisa dipakai ya. Kenapa? Karena memang kita lihat dari atasnya konfigurasi satunya itu kan soalnya ya kan. Dari soalnya itu kita lihat bahwa 3 jam ngetik, 2 jam olah data, totalnya 5. Kemudian yang B 2 jam ketik, 2 jam olah data, totalnya 4, dan yang C cuma 3 jam. Nah, ini kita harus hitung utility-nya atau penggunaannya. Dari totalnya komputer A itu 5 jam total, ya 5 jam. Kemudian totalnya untuk mengetik kan totalnya 3 komputer itu 8 jam. Maka utility-nya adalah 5/8 atau 62,5%. Yang B adalah 4 dibagi 8, utility-nya untuk komputer B 50, dan utility komputer C 37,5 dibagi 3 dibagi 8 37,5. Nah, ini adalah konfigurasi soal. Nah, kemudian dari utility itu untuk 8 jam, maka kita mengetiknya 8 jam,
kemudian olah datanya kita kosongi, totalnya 8, komputer B olah datanya 4, karena kan 2:1, komputer A 8, komputer B 4, ya totalnya 4, jadi sudah mencakup 2:1, 8 itu 2, kemudian mengolah datanya 4, 2:1, maka kita lihat utility-nya. Ketika kita menggunakan itu, utility-nya justru di komputer A 100%, terutilize, dan komputer B 50%. Nanti halnya sama ketika 7 jam ya. Bapak Ibu sekalian, maka di sini kita bisa irit komputer ya hanya untuk dua SDM, 2 orang saja. 2 orang, tadinya 3 orang, sekarang jadi 2 orang, dan kita juga irit ke sarananya karena dari komputer C kita bisa shutdown gitu. Diirit ya, makanya WLA itu juga gitu. Nah, ini gimana Bu? Ya, Ada yang mungkin tanya? Atau ada kita lagi. langsung istirahat kalau tidak ada yang tanya? Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita istirahat 30 menit? Oke, Bu Otik, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk segmen ini. Kita bisa 30 menit istirahat, nanti kita kembali lagi jam 15:07 gitu ya Bu Oti? Itu sudah sholat asar belum? Sudah selesai sholat asar 15:07? Sebab kita harus kasih waktu untuk mereka juga. Sholat asar kayaknya 15:05 atau 15:10 ya Bu ya? Nah, mendingan seperti itu ya, karena kan biar mereka pribadi juga. Oke, Bapak Ibu, kita istirahat 15 sampai dengan 15:10 menit. Kita kembali lagi di sini untuk workshop langsung praktek. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang mau tinggalin bisa, kalau mau tetap stay juga nggak apa ya. Jadi kita nggak matikan. Tidak ditutup ya? Ya, nggak ditutup. Jadi nanti kita on time ya. Jadi jam 3:07 menit ya kita on time ya. Ya kita semua bisa hemat waktu untuk pelaksanaannya. 15:10 ya Pak? Oh iya, oke, boleh. Boleh. Bio. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu, kami di Indonesia Timur Bu, jadi kayaknya sholat asar udah agak lewat, jadi mohon waktu sebentar. Terus kami bergeser dari kantor, nanti boleh ganti device Bu dari laptop ke HP Bu? Bisa. Boleh. Ya. Makasih. Makasih. Oke, kita tutup sebentar.